Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kak Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. Pada pagi itu, Jakarta baru saja diguyur hujan semalaman. Jalanan masih basah dan udara terasa sedikit lebih segar dari biasanya. Di sebuah rumah besar berlantai 3 yang berdiri megah di kawasan elit Pondok Indah, seorang gadis muda tampak duduk di balkon lantai 2 dengan rambut dikuncir asal-asalan. Ia mengenakan celana pendek dan juga hoodie yang oversize berwarna abu-abu. Di tangannya cangkir kopi masih mengepul dan di pangkuannya ponsel menyala menampilkan Instagram. Namanya Meliana. Usianya baru 19 tahun, tapi gaya hidupnya mungkin jauh lebih dewasa dari usianya. Wajahnya cantik, putih bersih. Bibir tipis dengan lusung pipi di kanan yang muncul ketika ia tersenyum. Badannya ramping bak model, tinggi semampai dan punya aura yang selalu menarik perhatian setiap kali ia lewat di kampus atau di kafe. Ia adalah anak sematawayang dari pasangan pengusaha mobil mewah terbesar di Jakarta. Ayahnya dikenal sebagai juragan mobil impor, sedangkan ibunya adalah mantan model yang kini lebih sering ikut suaminya keliling luar negeri untuk urusan bisnis. Tapi semua kemewahan itu tak lantas membuat hidup Meliana selalu penuh kebahagiaan. Justru sebaliknya, kesepian kerap menyelinap di balik segala kemewahan. Sudah seminggu lebih, ia tidak bertemu langsung dengan kedua orang tuanya. Biasanya pun pertemuan mereka hanya sebatas sarapan singkat atau makan malam yang penuh dengan pembicaraan tentang bisnis, bukan tentang dirinya. Bahkan ketika ulang tahunnya yang ke-19 bulan lalu, orang tuanya hanya mengirim ucapan lewat video call dari Dubai. Tak ada pelukan, tak ada kue, hanya kado berupa kunci mobil sport yang langsung diantarkan kurir ke rumah. Meski begitu, Meliana tak pernah benar-benar merasa sendiri. Di rumah besar itu ada satu orang yang selalu setia menemaninya. Namanya Mbak Ida, seorang pembantu setia yang sudah bekerja di keluarga itu sejak Meliana masih SD. Usianya sudah lebih dari 50 tahun, tubuhnya pun mulai bungkuk, kulitnya keriput, tapi kasih sayangnya pada Meliana tak pernah luntur. Mbak Ida yang setiap hari membangunkannya, membuatkan makanan kesukaannya, bahkan jadi tempat curhat ketika hati sedang sepi. Meliana benar-benar merasa dia bagaikan ibu keduanya. Mbak Ida, bikinin aku mie goreng doang dong, yang pedes ya, kayak kemarin, ucap Meliana dari balkon tanpa menoleh. Dari dapur suara Mbak Ida pun langsung terdengar. Iya non, tunggu sebentar ya, Mbak gorengin dulu, sekalian dibuat. Meliana tersenyum kecil lalu kembali menatap layar ponsel. Beberapa temannya sudah kirim pesan di grup untuk mengajak nongkrong di Senopati malam nanti. Ia pun langsung membalas dengan emotikon api dan berkata, "Gas aja aku mah, OTW ya." Sudah jadi kebiasaannya sepulang kuliah, Meliana hampir selalu nongkrong. Entah itu di kafe, bar, atau sekedar keliling kota naik mobil mewahnya, sembari muter-muter playlist favoritnya. Ia adalah anak zaman sekarang yang hidup di antara dua dunia. Satu penuh kemewahan dan privasi, satu lagi penuh keramaian, teman, dan juga gaya hidup bebas. Meliana kini sedang menjalani semester 3 di Fakultas Kedokteran, sebuah universitas ternama di Jakarta. Bukan karena ambisinya jadi dokter, tapi karena permintaan ibunya
yang ingin anak semata wayangnya jadi orang yang punya, yaitu nama baiknya. Meliana sendiri lebih suka desain atau seni, tapi ia terlalu malas untuk memperdebatkannya dengan orang tuanya yang jarang di rumah. Jadi mau tak mau ia pun harus mengambil keinginan dari orang tuanya, yaitu di Fakultas Kedokteran. Di kampus Meliana cukup dikenal, bukan karena prestasinya tapi karena penampilannya yang selalu mencuri perhatian. Ia selalu tampil stylish, wangi dan percaya diri. Teman-temannya banyak tapi hanya sedikit yang benar-benar dekat dengannya. Ia pintar menyaring siapa yang benar-benar tulus berteman dan siapa yang cuma mau nebeng eksistensi doang. Salah satu sahabatnya bernama Vira, gadis tomboy yang selalu jadi partner in crime-nya. Kalau Meliana ingin kabur dari kelas, Vira pasti ikut. Kalau Meliana pengen klub tengah malam, Vira juga yang jadi temannya sampai pagi. Mereka sudah seperti saudara sendiri, meski sifatnya sungguh jauh berbeda. Siang hari itu setelah makan mie goreng buatan dari Mbak Ida, Meliana bersiap-siap kuliah. Ia memilih outfit simpel tapi tetap mencolok, celana jeans ketat, tank top hitam, dan juga jaket kulit. Ia juga tak lupa mencemprotkan parfum mahalnya dan mengambil tas Louis Vuitton dari dalam lemari. Mobil Porsinya putih yang sudah menunggu di garasi, siap digas kapan saja oleh dia. "Non, hati-hati ya, jangan pulang malam-malam terus. Mbak Ida khawatir," ujar Mbak Ida sambil menyerahkan botol minum ke tangan Meliana. "Iya Mbak, nanti aku kabarin kalau mau pulang. Mbak Ida tenang aja ya," jawabnya sambil mengecup pipi wanita tua itu sekilas. Sepanjang perjalanan ke kampus, Meliana menyetir sendiri mobil sambil nyanyi-nyanyi. Musik berdentum dari speaker mobil, membuat dia merasa dunia di luar tak ada. Hingga sampainya di kampus, semua mata langsung tertuju padanya. Beberapa mahasiswa cowok melirik kagum pada Meliana. Beberapa cewek pun berbisik-bisik sambil menatapnya dengan iri. "Wah, enak banget ya kalau jadi Meliana. Orang kaya, putih, cantik. Aku ngiri deh sama dia. Aku juga lah. Tapi ya gimana lagi? Orang dia kan memang anak orang kaya. Nah kita udah kuliah aja masih bersyukur." Waktu itu pun kuliah berjalan seperti biasa, dan Meliana lebih banyak membuka TikTok diam-diam di bawah meja daripada mencatat pelajaran. Ia tahu dosennya akan marah, tapi toh ia bisa bayar orang untuk bikin tugas kalau perlu. Hingga setelah kelas selesai, ia langsung meluncur ke coffee shop langganannya di daerah Kemang, tempat biasa ia dan Vira nongkrong sore hari. Di sanalah sambil duduk di pojok kafe yang cozy, mereka berbincang santai. Lo tau gak Mel? Si Tio yang anak arsitektur itu katanya naksir lo sama lo, kata Vira sambil menghisap es kopinya. Yang mana sih? Yang tinggi gede itu, yang hobinya pakai sepatu boot kayak mau ke hutan. Oke lah gue Vir, balas Meliana sambil ngakak. Mel, tapi dia orangnya baik loh. Ya nggak kayak cowok-cowok yang biasa lo deketin. Vir, gua tuh nggak butuh cowok baik ya Vir. Aku cuma butuh teman jalan, teman party. Udah itu aja. Lo ngomong gitu terus, mau sampai kapan? Ntar juga lo bosan sendiri kali Mel. Melianya hanya menyengir saja. Ia tahu Vira sedang kesal karena ia sering gonta-ganti teman cowok. Tapi hidupnya memang belum pernah butuh hubungan serius saat itu. Toh buat apa, orang tuanya aja sibuk sendiri. Di rumahnya selalu sepi, yang penting dia bahagia sebisa mungkin.
Dan saat malam mulai turun, mereka pun pindah ke Long Edge yang tak jauh dari situ. Musik pelan, lampu temaram, suasana penuh anak muda kayak Jakarta yang sedang mencari hiburan. Meliana merasa nyaman di dunia itu, dunia yang tak menuntutnya untuk jadi anak baik-baik, dunia yang bebas, dunia yang seru. Namun di balik semua itu, Meliana sebenarnya menyimpan kehampaan. Kadang ketika tengah malam ia terbangun dan rumah begitu sunyi, ia hanya bisa menatap langit-langit kamar dan terpikir, apa benar ya? Ini hidup yang aku mau. Adik aja gak punya, kakak gak ada. Tapi perasaan itu cepat ia tepis dengan scrolling TikTok atau memesan makanan lewat ojek online. Sekitar pukul 11 malam, Meliana pun akhirnya pamit pulang. Vira mengantar sampai mobil, lalu mereka berpelukan sebentar sebelum akhirnya mereka ke rumah masing-masing. Di perjalanan pulang, jalanan mulai sepi. Jakarta perlahan tenggelam dalam sunyi, dan rumah-rumah mulai mematikan lampu-lampu. Sampainya di rumah saat itu, Mbak Ida sudah menunggu di ruang tamu. Non, baru pulang. Udah makan malam belum, Non? Tanya Mbak Ida dengan nada khawatir. Udah, Mbak. Aku capek banget nih, Mbak. Mau langsung tidur. Ya udah, istirahat saja ya, Non. Mbak juga udah siapin susu di kamar. Meliana mengangguk dan naik ke lantai 2. Setelah membersihkan diri, ia rebahan di ranjang embuknya. Di sekelilingnya segala fasilitas lengkap. TV besar, AC sentral, speaker bluetooth, lampu baca otomatis. Semuanya sudah ada, yaitu sebuah fasilitas mewah. Di luar angin berembus pelan, namun langit mendung menutupi bintang-bintang. Di dalam kamar, di malam itu Meliana pun akhirnya memejamkan mata perlahan, tanpa tahu bahwa hidupnya sebentar lagi akan berubah. Singkatnya, pada keesokan harinya, suasana kampus terlihat ramai dari biasanya. Matahari bersinar cerah, mahasiswa lalu lalang di halaman kampus dengan beragam ekspresi. Ada yang tergesa masuk kelas, ada pula yang nongkrong sambil menyesap kopi dari kafe kecil di pojok taman. Meliana datang sedikit telat seperti biasa, mengenakan kemeja putih oversize dan juga celana kulot hitam. Rambutnya dikuncir setengah dengan kacamata hitam menggantung di dadanya. Ia berjalan santai sambil menatap layar ponselnya. Tak terlalu peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Meliana di sana bagaikan artis yang berjalan ketika ia berada di kampusnya. Dan ketika melewati koridor menuju gedung perkuliahan, beberapa mahasiswa cowok terlihat memperhatikannya. Tapi Meliana tetap dengan ekspresi datar. Langkahnya tegap, tak menoleh sedikit pun. Di tengah langkahnya, ia berpapasan dengan Vira yang sudah menunggunya di depan kelas. Lo gimana sih, Mel? Baru datang juga, tanya Vira. Ya, telat 15 menit doang kan. Tapi sih, Bu dosen masih suka ngaret kan. Tuh, si Tio lagi duduk di taman. Dia ngeliatin lo dari tadi kali. Meliana melirik sekilas ke arah taman, lalu kembali menatap Vira. Apaan sih, Vir? Cuekin aja lah. Gue malas mikirin cowok. Mel, tapi dia tuh baik lah, Mel. Lihatnya juga tulus. Terlalu tulus, itu kadang bikin enek tau, Vir. Baru aja percakapan mereka hendak berlanjut, dari ujung koridor muncul sosok lelaki parubaya dengan kemeja lengan panjang rapi, celana kain hitam, dan sepatu kulit mengkilap. Wajahnya tampak bersih tapi penuh wibawa. Dialah Pak Wahyu, dosen dari jurusan hukum yang dikenal banyak mahasiswa sebagai sosok galak dan sulit ditebak. Usianya sekitar 45 tahunan, sudah beristri dan juga memiliki 2 anak. Tapi anehnya, ia kerap muncul di area fakultas kedokteran dengan alasan yang selalu tidak jelas. Ngapain dia kesini, Mel?
Dia kan nggak ada jadwal di sini kan? Ucap Vira. Iya tuh, ngapain ya dia kesini? Tapi tuh orang tuh emang suka muter-muter gitu kali ya. Jawab Meliana lirih sambil berjalan lebih cepat menuju kelas. Namun waktu itu langkahnya terhenti ketika dari belakang suara berat memanggil namanya. Meliana. Ia menoleh perlahan. Pak Wahyu berdiri di belakangnya dengan senyum tipis. Iya pak. Kamu bisa bantu saya bawain buku ke ruang dosen. Ini ada beberapa yang berat. Meliana sebenarnya malas, tapi karena yang memanggil itu dosen killer, ia pun hanya mengangguk pelan. Sebelum sempat bergerak, tiba-tiba muncul seorang mahasiswa laki-laki dari arah taman dan langsung berjalan ke arah Pak Wahyu. Pak, biar saya saja ya pak. Saya bantu bawa bukunya. Meliana takut gak kuat pak. Ya pak, katanya dengan cepat. Meliana menatap lelaki itu sekilas. Ia tinggi, berkulit sawo matang, rambut pendek rapi dan senyum hangat yang entah mengapa terasa jujur. Lelaki itu adalah Tio, mahasiswa dari jurusan arsitektur yang memang akhir-akhir ini sering muncul di sekitar fakultas kedokteran. Dia adalah lelaki yang sering dibicarakan oleh Vira tadi. Ia juga dikenal pendiam, tapi banyak yang bilang dia ini adalah anak jago desain dan punya masa depan cerah. Memang sejak lama diam-diam Tio ini menaruh hati pada Meliana. Walau belum pernah benar-benar bicara langsung, tapi benar saja Tio sangat kagum ketika melihat wajah dari Meliana. Aduh, ngapain ada Tio sih? Gumam Pak Wahyu di hatinya. Iya pak, beneran. Biar saya bantu aja ya pak. Kasihan Meliananya. Ulang Tio sambil menatap Pak Wahyu, lalu tersenyum sebentar ke arah Meliana. Namun Meliana hanya memalingkan wajahnya. Tanpa berkata apa-apa, ia pun langsung berbalik dan berjalan menuju kelas, meninggalkan mereka berdua di lorong. Pak Wahyu sempat terdiam, matanya menatap punggung Meliana yang menjauh dengan ekspresi tak suka. Ia menoleh ke Tio dan berkata dengan dingin. Yowis, kalau memang kamu mau bantu, ya sudah. Tapi lain kali, kamu tuh jangan potong pembicaraan orang tua ya yo. Iya pak, maaf ya pak. Soalnya kan tadi saya hanya ingin membantu pak. Jadi saya gugup, ucap Tio dengan sopan. Pak Wahyu tidak menanggapinya lebih lanjut. Mereka berjalan ke ruang dosen tanpa percakapan. Tapi dalam benak Pak Wahyu ada ganjalan saat itu. Ia merasa dilangkahi, merasa bahwa mangsa yang diincarnya lepas begitu saja. Meski ia tahu statusnya sebagai suami dan juga ayah, tapi hatinya tak pernah bisa menahan godaan dari gadis-gadis muda seperti Meliana. Ada sisi gelap dalam dirinya yang tak bisa ia tekan. Rasa ingin memiliki, rasa ingin menguasai terutama terhadap perempuan yang muda, cantik, dan juga berkelas. Sesampainya di kelas saat itu, Meliana pun duduk di pojok dekat jendela. Pikirannya sedikit terganggu oleh kejadian tadi. Bukan karena Tio, tapi karena cara Pak Wahyu yang memanggilnya seperti itu. Ia tahu dosen itu terkenal kurang ajar, sering menggoda mahasiswi cantik dengan alasan akademik. Bahkan ada berita sudah beberapa kali ia mendengar cerita dari kakak tingkatnya tentang bagaimana Pak Wahyu menyuruh siswi ke ruangannya hanya untuk membicarakan hal-hal yang tidak penting. Dosen kok aneh banget sih. Masa tiba-tiba aja dia minta tolong sama gue. Untung aja ada si cowok tadi. Kalau enggak, bisa berapa nih gue? Gumam Meliana. Hari itu setelah kelas selesai, Meliana dan Vira pun berjalan menuju parkiran. Mel, lo tuh kenapa sih?
Dari tadi gak mau bantu Pak Wahyu. Bukannya lo biasanya bodo amat soal begituan? Tanya Vira. Ya, karena gue risih aja lah, Fir. Dia tuh aneh kali. Lo ngerti gak sih? Tatapan matanya tuh bikin merinding gitu kali. Vira mengangguk saat itu. Emang sih, dulu ya, kakak tingkat gue juga pernah diajak ngobrol sampai 2 jam sama dia. Katanya cuma buat bahas satu tugas. Dan gue juga sih gak butuh basa-basi sama dosen kayak dia. Udah tua, galak, doyan cewek muda lagi. Ih, jijik deh. Mereka masuk mobil dan meluncur ke kafe kecil di daerah Cikini, tempat biasa mereka menghabiskan sore sebelum pulang ke rumah. Tapi sore itu Meliana merasa sedikit berbeda. Ada perasaan tak nyaman di dadanya yang sulit dijelaskan. Ia tak biasa merasa diikuti, tapi sejak tadi seolah ada mata yang terus memperhatikan gerak-geriknya. Dan benar saja dari kejauhan di balik kaca gelap sebuah mobil hitam yang terparkir tak jauh dari kafe itu. Seorang pria duduk sambil memperhatikan Meliana. Tangannya menggenggam setumpuk berkas, tapi matanya tak pernah lepas dari sosok gadis yang kini duduk sambil memainkan sedotan plastik di tangannya. Dia adalah Pak Wahyu. Wajahnya datar tapi matanya menyimpan rencana. Ia merasa harga dirinya diinjak oleh sikap cuek Meliana. Dan bagi seorang seperti dia, itu adalah penghinaan, apalagi di depan mahasiswa lain. Ia merasa dipermalukan, ia juga tak biasa membiarkan hal itu berlalu begitu saja. Dan yang tidak diketahui oleh para mahasiswa lain dan juga istrinya, bahwa Pak Wahyu, ia itu adalah seorang dosen yang suka menyembunyikan atau menyimpan cewek-cewek muda. Nantinya ia akan diberikan uang jajan, asalkan dia mau menuruti semua kemauan dari Pak Wahyu. Dan kali ini, Pak Wahyu sedang mengincar Meliana. Sementara itu di dalam kafe, Vira pun kembali mengangkat soal Tio. Emil, tapi lo tahu kan, tadi lo gak lihat sih senyum si Tio itu. Waduh, kayak anak baik-baik yang tulus gitu. Vir, udah deh Vir, gak usah bahas Tio terus. Gue tuh bukan cewek yang butuh cowok baik, Vir. Gue cuma pengen bebas, have fun, dan juga gak ribet. Tapi emangnya lo gak mau gitu terus-terusan hidup kosong kayak sekarang kan? Meliana terdiam. Ia menatap luar jendela kafe, melihat lalu lintas sore Jakarta yang mulai padat. Klakson lampu mobil, motor berdesakan. Semua tampak berjalan seperti biasa. Tapi entah kenapa perasaan resah pun tak hilang saat itu. Dan sampainya di rumah saat menjelang malam, suasana masih sama seperti biasanya. Sepi, hanya Mbak Ida lah yang menyambut di pintu. Tok tok tok. Permisi, Non Mel. Tadi sore ada yang nanya-nanya Non ke depan, kata Mbak Ida sambil menyerahkan kantong belanja. Siapa Mbak? Mbak Ida gak kenal Non, cuma pakai mobil hitam. Nanya, katanya benar ini rumahnya Meliana. Terus dia pergi lagi. Meliana terdiam, pikirannya pun langsung melayang ke Pak Wahyu. Tapi ia buru-buru menepisnya. Siapa ya? Udah deh, mungkin cuma kurir salah alamat, pikirnya. Namun malam itu saat ia membuka tirai jendela kamar dan menatap keluar, mobil hitam itu kembali terlihat di kejauhan, terparkir diam dengan lampu depan padam. Ia mengernyit lalu menarik tirai cepat-cepat dan mengunci jendelanya saat itu. Tiba-tiba pada malam hari itu, ponsel dari Meliana bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor pun tak dikenal hadir di nomor ponsel Meliana. Meliana, kamu cantik hari ini. Melihat pesan dari nomor tak dikenal, Meliana langsung membeku.
Tangannya gemetar, ia pun menatap layar ponsel itu lama. Lalu buru-buru mematikan lampu kamar dan menatap keluar dari celah tirai. Mobil itu sudah tak ada, tapi perasaan itu masih tertinggal. Perasaan diawasi, perasaan tak aman, dan untuk pertama kalinya sejak lama, Meliana merasa takut di dalam rumahnya sendiri. Ia tak tahu bahwa semuanya baru saja dimulai. Sesuatu yang jauh lebih dari sekedar tatapan mata dosen yang genit. Sesuatu yang bisa mengubah hidup mereka selamanya. Waktu itu Meliana menjamkan matanya, tapi perasaan tak aman itu masih terasa menusuk dari dalam dada. Ia tak bisa tidur nyenyak malam itu. Ponsel dimatikan, lampu kamar sengaja ia nyalakan sampai pagi menjelang. Pikirannya terus terganggu oleh pesan dari nomor tak dikenal itu. "Kamu cantik sekali, Meliana." Kata-kata itu terlalu tepat untuk dianggap. Kebetulan, ia masih tak tahu siapa yang mengirim, tapi firasatnya buruk. Pagi pun datang, matahari sudah naik tinggi, menembus tirai kamarnya yang sedikit terbuka. Setelah mencuci muka dan mengganti baju, Meliana berjalan menuju lantai bawah dengan langkah malas. Di meja makan untuk pertama kalinya dalam hampir sebulan, ia akhirnya melihat kedua orang tuanya lagi sedang duduk bersama. Ayahnya mengenakan batik lengan panjang, wajahnya tegang dan juga agak pucat. Sementara ibunya, yang biasanya tampil segar, kini tampak lebih diam, hanya menatap kosong ke cangkir teh yang sudah mulai dingin. Meliana sempat tertegun. Biasanya sarapan hanya ditemani Mbak Ida, tapi kali ini keluarganya lengkap dengan harapan bisa mencairkan suasana. Ia pun berusaha bersikap manja saat itu. "Pagi, Pak. Ma. Tumben banget nih kita bisa sarapan bareng. Biasanya langsung pergi. Jangan-jangan ada kejutan ya buat aku." Ucapnya sambil tersenyum lebar, mencoba bergurau. Namun tak ada yang menjawab, sang ibu hanya sekilas melirik, lalu kembali menunduk menatap meja. Ayahnya malah sibuk menatap layar ponsel saat itu. Wajahnya mengerut, jari-jarinya bergerak cepat membalas sesuatu. Meliana menunggu reaksi, tapi tak satu pun dari orang tuanya menanggapi. "Iya Meliana, ini kami pengen makan sarapan bareng aja." "Kalian ini kenapa sih, Mah? Pah, masa dari tadi kok aku ngomong kalian cuma cuek aja? Padahal kan aku tuh ingin kita lebih akrab lagi. Masa aku ngomong lucu gini gak ada yang ketawa?" Baru saja ia hendak mengambil sepotong roti panggang, ayahnya tiba-tiba meletakkan ponselnya ke meja dengan suara keras. Wajahnya berubah, sorot matanya tajam. Mendengar itu Meliana pun terdiam, menatap ayahnya yang tiba-tiba mendadak emosi. "Kamu jadi anak cerewet banget sih, Mel. Jangan cerewet dulu lagi. Ini kan masih pagi. Bisa nggak diam dulu? Hah?" Meliana terpaku saat itu. Nafasnya tercekat, ia tidak menyangka ucapan kecilnya, candaan manjanya justru dibalas bentakan kasar oleh ayahnya. Suara ayahnya pun membuat sendok di tangan ibunya berhenti bergerak. Bahkan Mbak Ida yang sedang membawa jus dari dapur terdiam kaku saat itu. "Maksud papa apa ya? Aku kan cuma bercanda. Kok malah... Ayah lagi banyak urusan ya, Mel. Kamu ngerti gak sih? Sudah deh, jangan nambah-nambah masalah." Mata Meliana memanas. Dadanya naik turun menahan emosi saat itu. Ia bangkit berdiri, mendorong kursinya ke belakang hingga menggesek lantai. "Ya udah, kalau emang aku ganggu, aku pergi aja deh," katanya dengan suara meninggi, lalu berbalik dan berjalan cepat keluar dari ruang makan. Meliana, Meliana," panggil ibunya pelan saat itu, tapi Meliana tak menoleh. Ia langsung menuju kamar, mengambil tas kuliah, dan keluar rumah sambil membanting pintu mobilnya.
Di dalam ruang makan saat itu suasana menjadi hening. Ibunya hanya menunduk sementara sang ayah memijat pelipis. Ia tahu ia telah terlalu meledak, tapi pikirannya saat ini sudah terlalu penuh. Ia pun mengambil kembali ponselnya dan membuka pesan terakhir dari asistennya. Di layar tertulis saat itu, "Pak, berita sudah naik, Pak. Media mulai angkat soal pengadaan mobil dinas fiktif. Tim kami sedang coba tarik perhatian publik ke isu lain, Pak. Tapi sepertinya sulit." Sang ibu pun menatap suaminya dengan khawatir. "Mas, ada apa, Mas? Kamu kenapa deh? Pagi-pagi udah marah gitu." Ayah Meliana menatap istrinya dengan lama. Nafasnya berat saat itu. "Mah, kita kena masalah, Mah. Aku kena jerat kasus korupsi. Usaha kita sedang diselidiki, dan jika itu benar, maka kita akan habis semuanya." "Apa? Korupsi? Maksud kamu apa, Mas?" "Mereka nemu aliran dana yang larinya ke rekening pribadi. Mereka pikir aku yang atur semuanya." "Astagfirullah, Mas. Kamu beneran? Itu beneran duit dari proyek fiktif?" "Tapi aku nggak mainin anggaran apapun, Mah. Tetapi orang-orang di bawahku, dan sekarang semuanya ditarik ke atas. Aku bingung." Sang ibu langsung lemas di kursinya. Kepalanya berputar, nafasnya sesak. "Kalau sampai terbukti, rumah ini, perusahaan kita, semuanya bisa disita. Kita bisa kehilangan semuanya. Dan lebih buruknya lagi, mungkin aku juga bisa masuk penjara, Mah." Ibu dari Meliana langsung menutup mulut suaminya, mencoba menenangkan, dan ia pun menantangisnya. Dunia yang selama ini terasa aman dan mewah, tiba-tiba seakan runtuh begitu saja. Mereka tak pernah benar-benar siap menghadapi kondisi seperti ini. Semua ini sungguh terlalu cepat. Mereka tak tahu bahwa di luar rumah, Meliana sedang menyetir mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju kampus. Wajahnya masih marah, matanya berkaca-kaca. Ia bukan hanya sakit hati karena dibentak, tapi juga merasa kecewa. Baru kali ini dalam sebulan ia bisa sarapan bersama. Namun di pagi harinya sudah dihancurkan dengan sikap kasar oleh orang tuanya. Setibanya di kampus, ia pun langsung memarkirkan mobilnya dan duduk di bangku taman. Beberapa teman menyapa, tapi ia hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Tak lama saat itu Vira datang dengan 2 gelas kopi kesukaan dari Meliana. "Mel, lu kenapa sih? Pagi-pagi udah kayak singa kelaparan?" tanya Vira sambil duduk di sebelahnya. Meliana menggeleng saat itu. "Bokap gue marah-marah tiba-tiba. Gue gak ngerti coba. Padahal kan gue pengen manja sama orang tua gue." "Bokap lo? Bukannya mereka katanya pulang dari Dubai-nya minggu depan?" "Gue gak tahu. Tapi sih 2 hari yang lalu emang udah di rumah katanya. Tapi gue kok punya firasat buruk ya." Meliana menatap jauh saat itu. Pikirannya melayang ke percakapan tadi pagi. Matanya menangkap sosok Tio yang sedang duduk di bawah pohon, membaca buku. Ia hampir lupa soal cowok itu. Dengan tiba-tiba wajah ramah Tio muncul di ingatannya. Berbeda sekali dengan semua ekspresi dingin dan keras yang ia lihat dari keluarganya akhir-akhir ini. Tanpa sadar, Meliana berdiri dan berjalan ke arah Tio. "Tio?" sapanya dengan pelan. Tio kaget saat itu tapi langsung tersenyum. Hai Mel, tumben nyapa duluan." "Iya yo, kemarin makasih ya udah bantuin Pak Wahyu. Maaf kalau gue cuek banget." Tio menggeleng saat itu. "Udah, gak apa-apa. Gue cuma agak pengen lo deket-deket sama dosen kayak dia."
Emang lo tahu dia orangnya gimana? Ya, dikit-dikit tahu. Banyak yang cerita juga sih. Tio tersenyum saat itu. Mereka pun duduk di bangku panjang di bawah pohon rindang. Daun-daun jatuh perlahan tertiup angin. Suasana tenang. Untuk pertama kalinya hari itu, Meliana merasa sedikit lega. Ada orang yang mendengarkan, bukan menghakimi. Ada juga yang memperhatikan, tanpa menyuruh atau membentak. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Di balik jendela ruang dosen lantai 2, sepasang mata memperhatikan mereka dari kejauhan. Tatapan yang dingin, tajam, dan juga penuh rasa cemburu. Pak Wahyu berdiri di balik tirai. Tangannya menggenggam gelas kopi yang gemetar. Ia tahu permainan ini belum selesai. Dan jika hidup Meliana akan semakin jauh dari jangkauannya, maka ia akan cari cara untuk menariknya kembali dengan paksa. Sementara itu di ruang rumah makan besar dari Meliana, sang ibu masih duduk sambil memegangi kepalanya yang berdenyut. Ia sadar semuanya bisa runtuh dalam waktu dekat. Tapi Meliana, anak mereka satu-satunya, belum tahu apa-apa. Dan waktu akan semakin sempit. Pada waktu itu, kata-kata itu terasa begitu nyata bagi keluarga Meliana. Meski ia sendiri belum menyadari betapa cepat semuanya telah berubah. Setelah insiden kasus korupsi dari ayahnya, 2 hari setelah itu, sarapan pagi itu, Meliana memilih tidak banyak bicara dengan orang tuanya. Ia pulang malam lebih sering menghabiskan waktu di luar bersama Vira dan kadang Tio. Meski ia pun tak banyak menceritakan soal suasana di rumah, yang jelas perasaannya kacau. Ayahnya berubah, ibunya seperti bayangan yang kosong, dan ia merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Malam itu Meliana duduk di kursi belakang mobil Tio. Vira di depan sambil sibuk membuka Google Maps menuju lokasi pesta yang akan mereka datangi. Meliana benar-benar ingin melepaskan semua kepenatan yang ada di otaknya, apalagi setelah sambutan busuknya dari orang tua yang membuat ia semakin tak mood berada di rumahnya. Salah satu teman mereka di kampus merayakan ulang tahun, tepatnya di villa kawasan Cibubur. Acara itu bukan hanya sekedar kumpul, tapi sudah pasti penuh musik keras, minuman beralkohol, dan suasana bebas seperti biasa. Mel, apa lo yakin mau ikut, Mel? Gue tahu lo itu gak enak hati kan? Kata Tio sambil melirik lewat spion. Gue justru pengen lari dari rumah, yo. Gue muak, balas Meliana dengan lirih. Vira menoleh dari kursinya saat itu. Mel, santai saja lah. Malam ini kita have fun. Gak ada orang tua, gak ada tekanan. Cuma kita, musik dan juga kesenangan, Mel. Udah, enjoy aja. Meliana mengangguk pelan saat itu. Dalam pikirannya malam ini adalah jeda. Jeda dari tekanan yang tak ia pahami saat ini. Dari rumah yang tak lagi terasa seperti rumah. Dan dari perasaan kehilangan yang pelan-pelan menggerogoti dirinya meski belum sepenuhnya ia sadari. Setibanya di villa, suasana sudah ramai. Musik EDM berdentum dari speaker besar. Lampu-lampu disco mini menerangi ruangan dengan warna-warni mencolok. Orang-orang tertawa, menari, berpelukan, dan beberapa sudah setengah mabuk. Meliana larut dalam suasana, ia pun menenggak 1, 2, hingga 3 gelas minuman keras tanpa berpikir panjang. Wajahnya mulai memerah, matanya sayu. Ia menari bersama Vira, tertawa terbahak-bahak, lalu duduk di dekat kolam renang sambil menatap langit malam yang seolah ikut berputar. Tio hanya duduk di dekatnya memegangi sebotol soda dan sesekali menatap Meliana dengan perasaan campur aduk. Yo, lo gak ikut minum yo? Tanya Meliana sambil tersenyum miring. Enggak, Mel, gue gak kuat alkohol. Lagian kan ada yang harus jagain lo juga kan. Gue gak mau lo kenapa-napa, ucap Tio saat itu.
Meliana tertawa kecil lalu rebahan di rumput. Yo, lo itu terlalu baik buat hidup gue yo. Hidup gue udah kacau gini. Gue merasa gak pantas buat lo. Tio hanya tersenyum saat itu. Gue gak nyari yang sempurna ya Mel. Gue cuma pengen lo tahu, lo gak akan pernah sendirian. Entah karena alkohol atau memang karena batinnya yang lelah, Meliana terdiam. Ia pun menatap Tio dengan lama, lalu berkata lirih, "Yo, gue capek. Gue beneran capek yo." Tio tidak menjawab. Ianya duduk lebih dekat membiarkan Meliana bersandar di bahunya, menangis pelan tanpa suara. Pagi harinya saat matahari sudah tinggi, ketika Meliana membuka matanya, ia terbangun di kamar rumah Vira dengan kepala yang berat dan mata sembab. Bajunya masih baju semalam dan tubuhnya terasa lengket karena keringat dan juga asap rokok yang menempel. Vira sudah tidak di kamar, hanya ada sebotol air mineral di samping tempat tidur Meliana. Dengan kepala miring, Meliana bangkit dan mengecek ponselnya. Puluhan pesan dan panggilan tak terjawab dari nomor rumah, dari ibunya, bahkan dari nomor tak dikenal, menghubungi Meliana. Hatinya berdegup tak karuan. Ia buru-buru cuci muka, lalu mengenakan jaket dan keluar dari rumah Vira tanpa sarapan apapun. Perjalanan menuju rumah terasa seperti jalan panjang yang tak berujung. Jakarta pagi itu sangatlah padat, tapi Meliana hanya fokus pada satu tujuan, yaitu pulang. Ia berharap bisa memperbaiki suasana dengan ayah dan juga ibunya. Setidaknya meminta maaf atas sikapnya kemarin. Mungkin pikirnya dia terlalu egois. Namun singkatnya, ketika semua bayangan itu hampir saja mendekat, ada saja hal yang membuat ia merasa heran. Ketika itu, semua bayangan pun menjadi hancur saat mobilnya mendekat tepat ke halaman rumahnya. Matanya membelalak, ada 3 mobil polisi terparkir di depan gerbangnya. Beberapa wartawan dengan kamera dan mikrofon berdiri di pinggir pagar. Beberapa lagi, petugas berpakaian seragam memasang garis polisi di sepanjang pagar rumahnya. Di dinding depan stiker besar bertuliskan, "Rumah ini disegel dalam penyidikan." Terpampang mencolok rumah itu, rumah yang ia tinggali sejak kecil. Kini hampir saja disita. Meliana menghentikan mobilnya dengan kasar. Ia pun keluar dengan langkah panik, berlari menuju pagar. Tapi 2 petugas itu langsung menahannya. Kamu mau kemana ya?" "Pak, saya tinggal di sini pak. Ini rumah saya. Saya ayah Pak Hari ya pak," ucapnya sembari menangis gemetar. "Maaf dek, saat ini rumah ini sedang dalam proses penyitaan. Semua akses dibatasi. Jadi kami mohon, Anda tidak boleh masuk ke dalam," jawab salah satu petugas dengan tenang. "Tapi apa maksudnya pak? Mana orang tua saya pak? Mana ibu saya? Mana ayah saya?" Meliana memaksa melihat ke dalam. Matanya menangkap sosok ibunya yang sedang terduduk lemas di teras. Wajahnya tertutup tangan menangis pilu. Dan tak jauh dari sana, ayahnya. Ayahnya digiring keluar oleh 2 petugas berseragam. Tangan diborgol, wajahnya ditundukkan. Papa!" Meliana berteriak dengan histeris. Ia berusaha menerobos tapi dihalangi. Sang ayah menoleh, matanya basah. Mulutnya bergetar ingin bicara tapi tak mampu. Hanya anggukan kecil yang ia berikan sebelum dimasukkan ke dalam mobil polisi. Meliana berlutut, tangisnya pecah. Ia merasa tubuhnya ambruk. Semua kenyataan datang seperti palu besar yang menghantam kepalanya tanpa ampun. Rumah disita, ayah ditangkap, kini ibunya terpuruk. Semua dalam waktu yang begitu singkat. Beberapa wartawan mulai memotret suara kamera, bisik-bisik tetangga dan gemuruh mobil polisi menjauh menambah kacauan di pikirannya. Ia hanya bisa menangis di pinggir jalan,
sendiri dalam pakaian yang masih kusut dari pesta semalam. Tak ada lagi kemewahan, tak ada lagi keluarga utuh, tak ada lagi tempat pulang. Meliana mencoba berdiri dengan sisa tenaga, lalu menghampiri ibunya yang masih duduk di teras sambil menggigil. Ia memeluknya dan ibunya pun langsung menangis di pelukannya. "Ma, kenapa ini semua bisa terjadi, Ma?" tanya Meliana di sela tangis. Sang ibu hanya menggeleng saat itu. Ayahmu salah, Nak. Kita kehilangan semuanya." Mendengar ucapan itu, Meliana terdiam. Untuk pertama kalinya ia tahu seperti apa rasanya benar-benar jatuh. Bukan hanya soal harta, tapi kehilangan arah, kehilangan tempat berteduh, kehilangan rasa percaya, dan mungkin kehilangan masa depan. Tapi di balik semua kehancuran itu, diam-diam dari kejauhan, sebuah mobil hitam berhenti di ujung gang. Di dalamnya duduk seorang yang menatap adegan di depan rumah Meliana dengan senyum tipis. Ia tak lain tak bukan adalah Pak Wahyu. Saat itu, ia tahu saat seseorang kehilangan segalanya, mereka menjadi lebih mudah untuk dikendalikan. Dan Meliana akhirnya masuk dalam jangkauannya, hingga waktunya kini hampir tiba. Di sisi lain saat itu, Pak Wahyu, ia duduk di balik kemudi. Matanya tak berkedip menatap dari kejauhan ke arah rumah kontrakan kecil di ujung gang sempit. Mobil hitamnya mengkilap mencolok di tengah lingkungan sederhana itu. Di kejauhan pada saat itu, ia melihat Meliana keluar rumah dengan wajah lesu, membawa tas kuliah yang kini sudah tidak lagi bermerek mewah, hanya tas kanvas yang biasa tampak usang. Ia naik ojek yang menunggu di depan gang membetulkan masker, lalu meluncur pergi menuju kampus. Kehidupan Meliana benar-benar berubah 360 derajat. Dari orang yang paling kaya, kini menjadi orang yang kebutuhannya hampir pas-pasan. Melihat semua kekacauan itu, Pak Wahyu semakin tersenyum tipis. Ia tahu waktunya semakin dekat. Seminggu telah berlalu sejak ayah Meliana ditangkap. Sejak itulah hidup gadis itu jungkir balik. Rumah megah yang selalu dulu menjadi tempatnya berlindung, kini disegel dan juga dikosongkan. Semua harta, mobil, rekening, dan aset lainnya dibekukan dalam waktu singkat. Tak ada kawan, tak ada kerabat yang sudi menolong. Bahkan rekan bisnis ayahnya pun dan sosialita ibunya menjadi tiba-tiba lenyap bak ditelan bumi. Tidak ada satupun yang datang bertanya kabar. Semua memilih diam dan menjauh dari Meliana dan keluarganya. Kini Meliana dan ibunya tinggal di sebuah kontrakan sempit 2 petak, jauh dari kawasan elit. Ibunya yang dulu memakai perhiasan emas dan juga tas mahal, kini hanya berjualan jajan pasar di depan kontrakan, membawa nampan plastik berisi kue talam, lemper, dan juga risoles keliling ke rumah-rumah warga. Tangan yang dulu halus kini mulai kasar, wajahnya lelah. Namun ia tetap memaksakan senyum saat menawarkan dagangannya. Itu semua dilakukan ibu Meliana demi kuliah dari anaknya. Meliana yang menyaksikan semua itu dengan hati teriris. Ia tak lagi bisa tidur nyenyak, tak bisa makan enak, dan tak sanggup melihat ibunya bersusah payah seperti itu. Ia ingin membantu, tapi ia tahu ia belum punya apa-apa. Satu-satunya hal yang masih ia miliki hanyalah kuliahnya, dan bahkan itu pun kini menjadi beban bagi dirinya. Di kampus ia bahkan menjadi pergunjingan dari teman-temannya. Meliana yang dulu datang dengan mobil sport putih, kini hanya bisa menumpang ojek dengan helm lusuh dan jaket pinjaman. Penampilannya berubah drastis, tak ada lagi tas branded, tak ada lagi parfum mahal, tak ada lagi sepatu heels yang mencolok. Ia kini hanya memakai sneakers murahan dan celana jeans lama yang sudah mulai pudar warnanya. Itu Meliana ya? Gila, sekarang kayak anak kos-kosan banget ya. Dekil banget deh, bisik salah satu mahasiswi sambil tertawa kecil. Iya, katanya sih bokapnya korupsi, makanya sekarang jatuh miskin. Rasain aja lah, orang dia dulunya sombong. Pantesan ya, sekarang diem aja. Dulu kan mentang-mentang punya duit,
jadi nyolot banget. Gunjingan-gunjingan hinaan itu semua didengar oleh Meliana. Walau pelan tapi tajam menusuk ke hatinya. Ia hanya menunduk berjalan lebih cepat menuju kelas. Tak ada lagi gengsi, tak ada lagi harga diri. Hanya ada perasaan malu yang terus menumpuk di benaknya. Dari banyaknya teman-teman Vira, Tio, dan Meliana, hanya Vira dan Tio yang masih tetap ada di sisi Meliana. Vira yang dulu hobi pesta, kini pun lebih sering menemani Meliana makan siang dengan nasi bungkus di taman belakang kampus. Sementara Tio, lelaki yang sejak awal mencintainya dalam diam, kini jadi satu-satunya tempat Meliana berbagi cerita. Mel, lo gak sendiri Mel. Kita masih di sini. Kita janji, kita gak akan ninggalin lo Mel. Kamu yang kuat ya, ucap Vira suatu siang. Meliana tersenyum kecil, tapi senyum itu tak pernah bertahan lama. Setiap kali ia pulang ke rumahnya, ia kembali melihat ibunya duduk di depan kontrakan memisahkan risol sisa yang tak laku jual. Hati Meliana benar-benar semakin hancur. Hingga suatu malam saat mereka sedang makan dengan lauk seadanya, ibunya berkata dengan lirih, Mel, kalau kamu mau cuti kuliah dulu, Mama gak apa-apa. Uang kita udah makin mepet, Mel. Mama bingung. Meliana pun langsung menggeleng dengan keras. Enggak, Mah. Aku harus terus kuliah. Aku harus punya masa depan, Mah. Aku gak bisa hidup begini terus. Mel, bukan berarti Mama gak percaya sama kamu. Tapi Mama juga udah gak bisa banyak bantu, Mel. Malam itu Meliana menangis diam-diam di kasur busa tipis yang jadi tempat tidurnya. Ia merasa semuanya runtuh, tapi ia tak boleh menyerah. Ia harus cari cara. Dan keesokan harinya saat di kampus, ia dipanggil ke ruang dosen. Asisten dosen menyampaikan bahwa Pak Wahyu ingin bertemu secara pribadi. Meliana sempat ragu, ia sangat mengenal dosen itu. Sudah beberapa minggu terakhir Pak Wahyu tidak muncul. Dan tiba-tiba saat itu Meliana dipanggil. Tapi karena ia merasa tak enak menolak dosen, akhirnya ia pun datang untuk menemuinya. Saat keluar dari gedung fakultas di depan pagar kampus, mobil hitam besar berhenti pelan, jendela terbuka, dan dari dalam muncul suara berat khas Pak Wahyu saat itu. Meliana, masuk aja dulu. Kita ngobrol sebentar. Meliana menatap sekeliling, tak ada yang melihat. Ia ragu, tapi akhirnya membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Suasana langsung hening, hanya suara AC dan detak jantungnya sendiri yang terdengar. Ada apa ya, Pak? Tanyanya dengan pelan. Pak Wahyu menyadarkan tubuhnya sambil tersenyum simpul. Saya tahu keadaan kamu, Meliana. Saya tahu kamu sedang kesulitan, kan? Meliana terdiam saat itu di dalam mobilnya. Saya juga tahu kamu perempuan yang pintar, kuat, dan kamu gak akan membiarkan ibumu jualan keliling terus, kan? Apa kamu gak kasihan lihat ibumu yang cantik itu harus menanggung semua beban kesalahan ayahmu? Meliana mendengarkan ucapan dari Pak Wahyu. Tatapan Meliana pun mengeras, ia mulai merasa tak nyaman saat itu. Jadi, ada apa ya, Pak? Jadi gini, Mel. Saya mau menawarkan kesempatan buat kamu. Ini bukan paksaan ya. Kamu hanya perlu dekat sama saya. Gak usah mikir yang aneh-aneh dulu. Saya akan bantu kamu. Kalau kamu mau, nanti aku kasih uang 10 juta per bulan. Cukup untuk bayar kuliah, bantu ibumu, dan pelan-pelan bangkit lagi, Mel. Maksudnya itu apa ya, Pak? Bisik Meliana dengan nada yang cukup kaget dan lemas. Pak Wahyu menatapnya lurus. Saya laki-laki, kamu perempuan. Seharusnya kita tahu artinya, kan?
Tapi kamu akan aman, Mel. Saya yang akan tanggung semua. Asal kamu menurut dan tahu batas gimana. Intinya, jika Bapak ingin kamu melayani, ya kamu harus siap. Masalah hotel atau lain-lain tempat penginapan, biar Bapak yang sewa. Gimana? Meliana merasa jantungnya berhenti berdetak saat dunia seakan berhenti berputar. Kata-kata itu seperti cambuk di tengah luka yang belum sembuh. Tapi pikiran tentang ibunya, tentang kontrakan sempit, tentang ejekan teman-temannya, semua berputar di kepala. Ia ingin bilang tidak, ia ingin lari, tapi entah kenapa mulutnya terasa berat. Pak Wahyu mengeluarkan amplop coklat dari tasnya dan menaruhnya di pangkuan Meliana. Ini, anggap ini uang muka, 10 juta pertama. Kamu gak harus jawab sekarang ya. Tapi kalau kamu terima, malam ini saya tunggu. Di hotel biasa saya nginap. Kartu nama dan alamatnya ada di dalam. Meliana menatap amplop itu. Berat, panas, tapi ia tidak melempar. Ia tidak menolak. Ia hanya memegangnya dengan tangan gemetar. Tak lama kemudian setelah berbincang saat itu, mobil Pak Wahyu pun berhenti di pinggir jalan. Pak Wahyu lalu membuka pintu. Silakan Mel, kamu boleh turun. Ingat ya, saya tunggu jawaban kamu. Meliana turun dengan langkah kaku. Mobil hitam itu pergi perlahan, meninggalkan asap tipis dan amplop yang kini terasa seperti racun dalam genggaman tangannya. Ia berjalan sendiri menyusuri trotoar. Amplop itu masih ia pegang erat di dalamnya, selembar kertas dengan alamat hotel. Di dalamnya juga ada 10 juta rupiah tunai dan di dalamnya masa depan yang tak pernah ia bayangkan akan bisa hancur dalam sekejap saja. Di ujung jalan saat itu angin sore berembus pelan dan di persimpangan hidupnya yang sunyi, Meliana berdiri, terjebak antara harga diri dan juga keputusasaan. Pada malam itu, ia memutuskan untuk datang ke hotel yang ditulis Pak Wahyu di kartu nama. Tangannya gemetar saat menekan tombol lift, kakinya lemas, jiwanya kosong. Tapi ketika pintu kamar terbuka, ia hanya bisa menahan nafas dan masuk, menyerahkan dirinya pada kenyataan baru yang jauh dari segala prinsip hidupnya yang dulu. Setelah itu, segalanya berjalan cepat saat itu, lebih cepat dari yang ia bayangkan. Ia pun menikmati cobaan-cobaan itu, menikmati tubuh dari Pak Wahyu. Sudah 3 minggu sejak pertemuan pertama itu, kini Meliana benar-benar menjalani kehidupan baru yang tidak pernah ia impikan, tidak pernah ia bayangkan. Ia menjadi wanita simpanan Pak Wahyu, dosen pengajarnya. Semua berlangsung diam-diam, tak ada yang tahu. Tidak ada Vira, tidak ada Tio, tidak juga ibunya. Setiap kali ia bersama pria tua itu, ia menyimpan rapi semua jejak. Ia hapus pesan-pesan, ia hapus log panggilan. Ia simpan uang di tempat yang tak terduga. Dalam seminggu saja, setidaknya 2 kali ia menghilang dari kampus untuk menemui Pak Wahyu di apartemen sewaan atau di hotel luar kota. Bahkan ia pernah diajak berlibur selama 3 hari ke Bandung dengan alasan tugas kampus. Sementara itu di sisi lain ibunya justru merasa bahagia. Ia melihat anaknya kembali tersenyum, kembali semangat kuliah, bahkan sekali memberikan uang belanja lebih banyak. Ibunya tak tahu bahwa uang itu bukan dari kerja part-time. Seperti yang dikatakan Meliana, ia hanya bersyukur bahwa kehidupan mereka sedikit lebih ringan daripada yang dulu. Mel, alhamdulillah ya Mel. Mama senang kamu bisa kembali ceria. Meski kita sedang jatuh, tapi kamu tetap kuat Mel. Kamu anak mama yang hebat, ucap ibunya sambil memeluknya suatu malam. Pelukan itu membuat Meliana menangis diam-diam di kamar mandi, lama berjam-jam, sambil menyiram wajahnya dengan air keran yang dingin. Ia benci kebohongan ini, tapi ia juga tak tahu harus bagaimana. Semua jalan terasa buntu, hingga mau tak mau ia pun melakukan pekerjaan itu. Singkat cerita, saat di kampus, Vira dan Tio pun mulai menyadari ada yang aneh dengan Meliana. Ia memang hadir setiap hari, tapi wajahnya selalu tampak pucat. Tatapannya kosong, sering melamun di kelas,
Dan jika ditanya, ia hanya menjawab dengan singkat. Tio bahkan pernah melihatnya masuk ke mobil hitam dengan kaca gelap di depan kampus. Tapi ia tak pernah berani menanyakan apapun. Suatu sore saat mereka duduk di taman belakang kampus, di bangku biasa mereka nongkrong sejak semester 1. Ia mulai berbincang. Fir, lo sadar gak sih? Meli akhir-akhir ini makin aneh deh. Ujar Tio sambil menatap langit yang mulai redup. Vira pun mengangguk saat itu. Iya ya, dulu padahal kan dia kuat, semangat. Tapi sekarang kok kayak orang kehilangan arah ya. Tapi tiap ditanya, dia bilangnya pasti semua baik-baik saja yo. Aku merasa kasihan, Fir. Gue pengen banget ngomong. Gue pengen jujur. Gue pengen bilang kalau gue tuh suka sama dia dari dulu. Tapi lo takut kan yo bikin dia makin hancur? Iya, Fir. Gue takut gue malah nambah luka. Soalnya kan kejadian bokapnya itu benar-benar mendadak banget. Vira menatap Tio saat itu, lalu menunduk. Yo, kalau lo emang tulus, lo sabar deh. Jangan buru-buru. Meli itu lagi perang sama dirinya sendiri dia. Tio mengangguk pelan saat itu, tapi di dalam hatinya ada keinginan besar untuk melindungi Meliana. Sayangnya ia tak tahu cara menembus dinding kebohongan yang kini mengurung gadis itu. Di sisi lain, kehidupan rahasia Meliana tidak seindah uang yang ia terima. Pak Wahyu memang memberi 10 juta sebulan, bahkan menambah bonus jika Meliana menurut, atau bahkan memberinya sensasi yang luar biasa ketika disuruh melayani Pak Wahyu. Tapi pria tua itu juga sangat manipulatif, ia kasar dan juga kejam. Suatu hari saat Meliana datang terlambat ke apartemen sewaan mereka, jalanan macet dan ojek yang ia tumpangi mogok di tengah jalan. Dan saat tiba saat itu, Pak Wahyu, ia benar-benar sangat marah. Tapi kemarahan yang membuat tubuh Meliana membeku saat itu. Mel, kamu pikir saya ini supir taksi ya? Bisa kamu datangi kapan saja kalau kamu mau, bentaknya sambil membanting gelas ke lantai. Meliana ketakutan saat itu. Ia benar-benar tak menyangka bahwa Pak Wahyu bisa sekejam itu. Dia kira ia hanya melayani saja, tidak pernah ada bentakan dan lainnya. Maaf Pak, jalanan. Hah? Jangan alasan. Kamu sekarang milik saya, Meliana. Kamu tahu kan konsekuensinya? Lalu tanpa peringatan, tangan Pak Wahyu pun menampar pipi Meliana. Gadis itu terhuyung jatuh ke sofa. Ia memegangi pipinya yang merah dan panas. Nafasnya tercekat, ia tak bisa menangis, tak bisa menarah juga. Ia hanya bisa diam. Kalau kamu mulai melawan, saya bisa hancurkan hidup kamu lebih dari sekarang. Jangan pikir kamu punya pilihan ya. Lanjut Pak Wahyu sambil menatap tajam. Malam itu Meliana dipaksa menurut. Tak ada tempat untuk melawan, ia bukan lagi mahasiswa bebas seperti dulu. Bukan lagi gadis yang bisa memilih jalan hidupnya. Ia sudah terperangkap dalam dunia kelam milik Pak Wahyu. Keesokan harinya Meliana datang ke kampus dengan kacamata hitam dan juga masker. Ia bilang sedang flu, padahal matanya bengkak dan ada bekas lebam di pipinya yang ditutup oleh make up. Vira sempat curiga tapi Meliana buru-buru mengalihkan topik. Tio pun menatap dari jauh, perasaannya kacau, ia tahu ada yang tidak beres. Sementara itu Pak Wahyu semakin menekan saat ini, ia mulai menuntut lebih. Bukan hanya pertemuan di malam hari tapi juga panggilan mendadak, video call saat larut malam dan perintah-perintah tak pantas. Jika Meliana terlambat membalas maka amarah akan datang. Dan jika ia menolak, maka hukuman siap menunggu dengan siksaan yang bahkan lebih kejam. Kini Meliana bagikan budak dari Pak Wahyu. Semakin hari pun Meliana merasa dirinya bukan manusia lagi, lebih dari sekedar simpanan.
ia mulai merasa bagaikan budak yang dijual belikan. Namun uang itu memang terus mengalir. Ia bisa bantu ibunya bayar kontrakan 3 bulan ke depan. Ia juga bisa belikan lemari es baru. Ia bisa ajak ibunya makan di warung makan tanpa harus ngutang, dan ia juga bisa membeli barang-barang yang ia inginkan, seperti baju-baju mahal yang saat itu ia pakai. Sampai suatu hari saat sedang duduk sendiri di taman kampus, Tio mendekat saat itu. Ia duduk di samping Meliana tanpa berkata apa-apa. Dan beberapa menit mereka hanya diam. "Mel, kamu gak usah pura-pura kuat terus, Mel. Maksud kamu apa sih, Yo?" Meliana kaget, ia pun menoleh. "Ya, aku tahu kamu gak baik-baik aja, Meliana. Aku tahu kamu pasti sembunyiin sesuatu kan? Tapi aku minta sama kamu. Kamu jangan paksain diri kamu, Mel. Tapi kalau kamu gak mau cerita, aku juga gak maksa kok." Meliana menggigit bibirnya, matanya mulai berkaca-kaca. "Yang mau aku bilang cuma satu ya. Kalau kamu butuh seorang, aku selalu di sini, Mel. Aku gak akan pergi. Aku selalu ada buat kamu." Meliana tak sanggup menahan air matanya. Ia menunduk, menutup wajahnya dengan tangan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia menangis di depan orang lain. Dalam hatinya ia ingin sekali lepas, tapi untuk lepas ia harus kuat. Dan sekarang ia masih terlalu lemah, masih terlalu takut, tapi mungkin dengan orang seperti Tio di sisinya, akan ada serta harapan yang bisa memberinya harapan untuk melawan kekejaman dari Pak Wahyu. Namun ia juga belum tahu. Tapi perlahan keputusasaan yang menghambitnya kini mulai retak. Dan di kejauhan dari balik kaca jendela mobil yang berhenti di seberang jalan, Pak Wahyu menatap ke arah taman. Wajahnya muram penuh rencana. Ia pikir Meliana menceritakan semuanya kepada Tio. Jadi waktu itu, ia juga akan memberikan sesuatu hukuman bagi Meliana, karena bisa jadi dia menyebarkan perjanjiannya, yaitu untuk menutupi semua ini dengan diam-diam. Ia pun berharap nanti malam ia bisa bertemu dengan Meliana. Kurang ajar tuh si Meliana. Udah dibilang ini privasi, tapi dia malah curhat sama Tio. Kalau sampai Tio tahu apa-apa tentangku, ingat aja kamu, Meliana. Ku buat kamu lumpuh, seperti wanita simpananku yang lain, seperti mahasiswa-mahasiswa yang dulu, kakak-kakak angkatanmu. Setelah melihat Meliana dan Tio di taman, Pak Wahyu pun segera pergi meninggalkan kampus. Singgahnya pada waktu itu, setelah hari-hari berjalan, Meliana menggigit bibirnya, matanya mulai berkaca-kaca. Saat itu, di malam hari itu, kehangatan perasaan itu tak bertahan lama. Di tengah pesan-pesan hangat dari Vira dan juga Tio yang merencanakan malam santai di tempat makan sederhana. Acara kecil yang dibuat untuk menghibur Meliana, sebuah pesan masuk menggetarkan layar ponselnya. "Meliana, nanti malam kamu datang ya. Bawa parfum yang biasa. Jangan lambat. Saya tunggu di hotel biasa." Membaca pesan itu, dada Meliana berdegup dengan keras. Nama pengirimnya tidak disebutkan, tapi ia tahu betul siapa itu. Dia Pak Wahyu, dosen yang kini menggenggam hidupnya seperti memegang benang mainan. Meliana menelan ludah acara bersama Vira dan Tio seketika lenyap dari benaknya. Tangannya gemetar saat membalas hanya satu kata. "Baik, Pak." Malam mulai turun dan Jakarta berubah menjadi lautan lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Vira dan Tio menunggu di kafe kecil yang biasa mereka datangi. Sambil menyeruput minuman dingin, Vira membuka ponselnya dan mengetik cepat ke Meliana. "Mel, lo jadi datang kan, Mel? Kita udah order makanan nih." Namun tak ada balasan saat itu. Dia kenapa sih, Yo? Kok jawab-jawab ya? Iya, Fir. Gue juga bingung deh.
Mungkin lagi di jalan kali ya, atau sibuk sebentar. Sementara itu di sisi lain, di sebuah hotel bintang 4 di pusat kota, Meliana sudah tiba di kamar 907. Ia memakai dress merah marun ketat. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dipoles dengan make up tipis tapi elegan. Wanginya sangat menggoda, membuat nafsu dari Pak Wahyu semakin menggelegar. Di cermin kamar mandi, ia pun memandangi dirinya sendiri. Wajah yang sama, tubuh yang sama, tapi jiwanya bukan lagi seperti yang dulu. Saat ia keluar dari kamar mandi, Pak Wahyu sudah berdiri di tengah ruangan dengan ekspresi dingin dan senyum palsu yang menggertak. "Hei, kamu telah 7 menit ya kali ini." Saya buru-buru, Pak. Tadi jalanan macet. Alasan terus kamu. Pak Wahyu mendekat perlahan ke wajahnya. Tangannya membawa sesuatu. Itu adalah sebuah ikat pinggang kulit dan alat bantu yang biasa ia simpan di koper kecil hitam. Meliana langsung merasa jantungnya mencelos. "Pak, ada apa, Pak?" "Kamu pikir saya tidak tahu? Kamu membuka privasi kita kan? Perjanjian kita. Kamu sudah cerita ke teman kamu ya? Ke Tio itu?" Meliana menggeleng cepat. "Cerita apa, Pak? Saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa, Pak. Sumpah." Jangan bohong kamu. Mata kamu nggak bisa bohong ya." Pak Wahyu lalu mengentakkan alat di tangannya ke sofa. Meliana mundur perlahan. Tubuhnya mulai gemetar. Saya nggak pernah cerita, Pak. Saya juga semua seperti yang Bapak minta, Pak. Saya jaga, Pak. Mana mungkin saya sebarkan, Pak. Saya juga malu kali, Pak." Namun saat itu Pak Wahyu langsung menamparnya dengan keras. Kepala Meliana terpelintir ke samping. Bibirnya robek, darah menetes perlahan saat itu. Ia pun jatuh tersungkur di atas karpet tebal. "Dasar pelacur. Kamu itu milik saya ya. Saya bayar kamu, saya pelihara kamu. Dan kamu berani melanggar. Jika kita di kampus, saya dosen kamu, tapi di luar, kamu budak saya." Teriak Pak Wahyu saat itu. Meliana tidak menjawab, ia hanya menangis pelan. Tubuhnya gemetar. Tapi Pak Wahyu tak peduli. Ia pun mulai mengayunkan ikat pinggang itu ke tubuh Meliana, menghantam punggung, paha dan juga lengan. Ia marah membabi buta. Dan saat Meliana sudah tak sanggup melawan, ia menarik meja bundar yang ada di samping ranjang dan mendorongnya ke arah tubuh Meliana yang terbaring di lantai. Meja itu jatuh tepat di kaki Meliana. Suara retakan pun terdengar. Teriakan Meliana pecah memenuhi ruangan. Pak Wahyu mendekat saat itu, menunduk, menarik rambutnya ke atas. "Sekarang kamu tahu rasakan. Jangan pernah melawan saya lagi." Lalu seperti biasa yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun kepada mahasiswinya. Setelah puas menyiksa dan memuaskan hasrat bejatnya, Pak Wahyu berdiri, merapikan bajunya, mengambil tasnya, dan meninggalkan kamar begitu saja. Tak ada belas kasihan saat itu, tak ada permintaan maaf. Pintu tertutup setelah ia mendang meja keras yang menghantam kaki Meliana. Meliana pun terbaring di lantai, nafasnya pendek. Tubuhnya penuh luka, darah menodai karpet. Ia mencoba bangun tapi kakinya tak bisa digerakkan. Setelah tadi ketindih meja yang sangat berat. Ia menangis dalam diam, lalu meraih ponselnya dengan tangan gemetar. Ia mengetik dengan sisa tenaga. "Fir, tolong gue, Fir. Gue sudah gak berdaya, Fir. Hotel Elvara, kamar 907. Setelah mengirim pesan kepada Vira, Meliana jatuh pingsan. Beberapa menit kemudian ponsel Vira bergetar. Ia membuka pesan itu, matanya membelalak. "Tio, yo, sini yo. Ini Meliana ngechat. Dia butuh pertolongan yo. Cepat, ayo kita ke Hotel Elvara." Tanpa pikir panjang, dengan suara yang panik, mereka berdua pun langsung lari ke mobil Tio dan melesat ke hotel itu.
Ternyata hotel itu tidak jauh dari tempat mereka nongkrong, hanya berjarak kurang lebih 15 menit kemudian mereka tiba. Mereka pun langsung menuju ke resepsionis. Setelah mereka berjalan cukup cepat, setelah melalui prosedur, akhirnya petugas hotel pun mengizinkan mereka naik. Saat ia mengetuk pintu kamar di 907, tak ada jawaban. Dengan bantuan satpam, pintu pun akhirnya dibuka, dan pemandangan di dalam membuat keduanya membeku. Meliana sudah terbaring di lantai, namun tubuhnya penuh luka lebam. Bibirnya pecah, rambutnya berantakan, dan kaki kirinya membengkak besar dengan posisi tidak wajar. Ia sudah telanjang bulat, hanya ditutupi oleh kain-kain yang membungkusnya, seperti selimut dan lainnya. Vira langsung menjerit. Tio pun melangkah cepat dan mendekat, memeluk tubuh Meliana yang dingin dengan wajah pucat. Mel, astaga ya Allah Meli, kamu kenapa Mel? Siapa yang ngelakuin ini Mel? Ucap Tio dengan suara bergetar. Vira menangis sambil menelpon ambulans. Sabar Mel, kami di sini. Kami gak akan pernah ninggalin kamu, bisik Tio sambil mengusap rambut Meliana. Dalam pelukannya saat itu, Meliana pun membuka mata pelan. Air matanya mengalir. Dengan suara lirih, ia hanya bisa berkata, Maafilah aku ya Fir. Ya. Malam itu menjadi awal dari kebenaran yang mulai terbongkar. Dan untuk pertama kalinya Meliana tak sendiri lagi. Ketika itu pun mereka semua langsung membawa Meliana ke rumah sakit. Dan saat di sana pihak rumah sakit pun segera memberikan pertolongan. Hingga akhirnya cukup lama menunggu di sana, pihak rumah sakit memberikan kabar bahwa Meliana selamat, namun ada satu hal yang membuat ia benar-benar tidak bisa berkata dengan cepat, bahwa Meliana mengalami lumpuh di bagian kakinya. Mendengar ucapan itu, Tio pun langsung hampir pingsan. Vira benar-benar tak kuasa. Mereka semua bingung bagaimana cara menyampaikan kepada ibu dari Meliana. Namun apa boleh buat, semua sudah terjadi. Dan ini bisa menjadi pelajaran bagi Meliana. Namun kini Meliana, Tio dan juga Vira, mereka masih merencanakan untuk membalas dendam kepada pelaku utama. Sampai di sini dulu kisahnya. Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kejadian yang begitu mengerikan, yang membuat orang-orang menjadi trauma, Pak Wahyu sudah pergi meninggalkan tempat itu. Singkatnya pada waktu itu, tak lama setelah itu suara siren ambulans terdengar mendekat. Petugas medis datang dengan cepat membawa tandu dan segera menangani Meliana. Mereka dengan sigap memeriksa tekanan darah, denyut jantung, dan juga menyelipkan selang infus ke tangan gadis itu. Saat tubuh Meliana diangkat ke atas tandu, Vira menutup mulutnya, tak kuat menahan rasa ngilu melihat kaki sahabatnya yang membengkak parah dan jelas tidak dalam posisi normal. Seorang petugas berkata pelan kepada Tio bahwa kemungkinan terjadinya patah tulang serius atau bisa berakibat fatal, yaitu lumpuh. Mobil ambulans membawa Meliana ke rumah sakit terdekat. Tio dan Vira mengikuti dari belakang dengan mobil Tio. Tanpa banyak bicara, keduanya tenggelam dalam amarah dan kecemasan yang campur aduk. Vira terus menatap ponselnya membaca ulang pesan singkat dari Meliana yang hanya berisi satu permintaan tolong. Sesampainya di rumah sakit, Meliana langsung dibawa ke ruang UGD. Tim dokter pun langsung melakukan penanganan darurat, menyuntikkan obat pereda nyeri, mengambil foto rongsen, dan juga memindai luka-luka dalam. Beberapa jam berlalu dalam ketegangan. Vira dan Tio duduk menunggu di ruang tunggu dengan gelisah. Hingga akhirnya saat itu, seorang perawat datang menghampiri mereka. Mbak, Mas, ini pasien sudah stabil, tapi lukanya parah. Tulang kakinya retak berat, ada lebam dan juga luka dalam. Secara medis bisa kami tangani, tapi dari sisi psikologis
Sepertinya dia mengalami trauma berat. Kami sarankan jangan dipaksa bicara dulu. Kondisi mentalnya masih sangat rapuh. Iya dok, terima kasih ya. Tak lama pihak dari rumah sakit pun menghubungi nomor yang tercatat. Sebagai keluarga terdekat, nomor itu adalah milik Ibu Meliana. Ketika kabar itu sampai ke telinganya, ia langsung datang dengan tergesa. Mengambil ojek dari kontrakan sempitnya, ia nyaris tak percaya ketika mendengar bahwa anak sematawayangnya sedang dirawat dalam kondisi luka parah. Sesampainya di rumah sakit dan melihat Meliana terbaring lemah dengan tubuh penuh perban, wajah lebam dan selang infus di tangannya, sang ibu menjerit histeris dan langsung jatuh pingsan saat itu. Perawat pun segera menangani sang ibu yang mengalami syok. Butuh hampir setengah jam hingga beliau sadar dan bisa duduk di kursi roda sambil menangis senggukan. Ia terus bertanya apa yang terjadi pada anaknya, tapi tak ada yang mampu menjawab dengan pasti. Sementara itu di sebuah villa mewah di pinggiran kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Pak Wahyu duduk di kursi kayu besar di teras rumahnya. Di tangannya secangkir kopi pahit dan di pangkuannya laptop menyala menampilkan halaman berita nasional. Ia membaca satu artikel yang membahas skandal penganiayaan terhadap seorang mahasiswi cantik. Tapi wajah pelaku belum diungkap, karena korban sendiri belum bersedia untuk diwawancara. Pak Wahyu hanya menyeringai. Ia tahu itu tentang dirinya, tapi ia juga tahu bahwa Meliana belum akan bicara. Ia tahu betul betapa rapuh gadis itu setelah ia patahkan secara mental. Ia tahu betul bahwa trauma bisa jadi alat paling efektif untuk membuat seorang diam atau kehilangan akal cerdasnya. Setelah kejadian malam itu, ia tak kembali ke Jakarta. Ia langsung menyuruh sopirnya membawa istri dan kedua anaknya ke bandara dan terbang ke Balikpapan, lalu melanjutkan perjalanan darat ke villa peninggalan almarhum ayahnya, yang kini menjadi pusat pengelolaan kebun sawit miliknya. Di sana ia aman, jauh dari sorotan, jauh dari siapapun yang bisa mengenalnya. Ia juga bisa hidup senyaman yang ia mau. Sambil mensap kopi saat itu, ia menghela nafas. Perempuan seperti Meliana selalu berakhir dengan lemah. Lihat saja, wanita seperti dia itu gak akan sampai lama di dunia ini. Sementara itu di Jakarta, Vira duduk di sisi tempat tidur Meliana yang kini dirawat di ruang rawat inap khusus. Tio berdiri di dekat jendela memandangi langit yang mulai mendung. Suasana kamar sunyi, hanya suara mesin monitor detak jantung yang terdengar lembut. Dia belum ngomong apapun, kata Vira dengan pelan. Tapi gue yakin, Vir, ini pasti bukan kecelakaan biasa. Lo lihat sendiri kan, waktu kita nemuin dia tuh bukan jatuh tangga, tapi dia dipukul, disiksa. Dan gue yakin pelakunya orang yang selama ini dia sembunyiin, seorang yang udah lama dia temui diam-diam. Mereka saling pandang, tidak ada nama disebut, tapi mereka tahu siapa yang mereka pikirkan, yaitu dosen hukum mereka, Pak Wahyu. Namun tanpa pengakuan dari Meliana langsung, mereka juga tidak punya bukti, tidak bisa bergerak, tidak bisa melaporkan apapun. Yo, gue pengen dia cerita deh, tapi juga gue gak bisa maksa. Gue gak tega, yo. Lo lihat gak sih, dia kayak gitu, pasti sangit banget deh, ucap Vira sambil menggenggam tangan sahabatnya. Tio berjalan mendekat, duduk di tepi ranjang. Ia menatap wajah Meliana yang masih lemah, matanya tertutup, nafasnya pelan, dan wajahnya masih menyimpan jejak luka yang belum mengering saat itu. Mel, kalau kamu dengar, kamu gak sendiri, Mel. Kami di sini. Kami nunggu kamu kuat lagi, Mel. Tapi kamu
Jangan biarin orang jahat menang ya Mel. Kamu harus semangat. Beberapa hari berlalu dan kondisi Meliana kini mulai stabil secara fisik. Tapi secara psikis ia masih menolak bicara banyak. Kadang ia hanya mengangguk, kadang hanya menggeleng. Ibunya pun setiap hari duduk di sisi ranjang, memijat pelan kakinya yang dibalut gips. Sekali ia mengusap rambutnya dan tak berhenti menangis dalam diam. Mel, maafkan Mama Mel. Mama gak tahu kamu nyimpen semua ini sendiri. Maafkan Mama. Singkatnya di satu malam yang sunyi waktu itu, ketika Tio sedang menjaga Meliana sendirian, ia mendengar suara lirih dari gadis itu yang membuka mata perlahan. Yo, Tio. Tio tersentak saat itu. Iya Mel, aku di sini. Kenapa? Air mata mengalir dari sudut mata Meliana. Aku takut, yo. Aku takut. Tio langsung memegang tangannya dengan erat. Kamu gak perlu takut. Aku janji, aku akan lindungi kamu. Tapi kamu harus kuat. Kamu harus bilang, kamu harus cerita, supaya kita semua bisa bantu kamu, Meliana. Dia yang nyakitin aku, yo. Siapa, Mel? Siapa? Pak Wahyu. Wahyu. Dan malam hari itu, perlahan satu persatu luka dibuka. Dan saat cahaya mulai masuk ke ruang gelap yang selama ini menyekap Meliana, Vira dan Tio bersumpah mereka tidak akan membiarkan orang itu hidup tenang begitu saja. Tidak setelah apa yang dia lakukan. Kini, Tio benar-benar menyiapkan balas dendam untuk Wahyu. Kini setelah Meliana berani untuk menyebut siapa pelakunya. Sejak malam itulah setelah suara lirih Meliana menyebut nama Pak Wahyu sebagai pelaku kekerasan yang membuat tubuh dan hidupnya hancur, segalanya berubah. Vira dan Tio kini memiliki nama, wajah, dan arah amarah mereka. Tidak lagi hanya dugaan, tidak lagi sekedar firasat. Kini ada kenyataan yang mengalir langsung dari mulut korban. Dan meski Meliana masih belum bisa bicara banyak, kalimat itu cukup untuk membakar hati Tio dengan kemarahan yang tidak bisa lagi ia pendam. Beberapa hari setelah pengakuan itu, Meliana kembali dirawat secara intensif. Psikolog rumah sakit menangani kondisinya dengan hati-hati. Tapi satu hal yang kini jelas, ia ingin bangkit, ia ingin keadilan ditegakkan, dan ia tidak mau diam lagi. Namun sebelum langkah hukum dilakukan, Tio punya rencana sendiri. Rencana diam-diam, rencana yang tidak tertulis di laporan polisi atau pengaduan resmi. Tio tahu betul siapa Pak Wahyu. Ia tahu pria itu bukan orang sembarangan. Selain statusnya sebagai dosen senior, Pak Wahyu juga dikenal sebagai salah satu donatur tetap di yayasan kampus. Ia punya koneksi, ia juga punya uang. Dan yang paling mengerikan, ia tahu cara menghilang. Beberapa minggu setelah peristiwa di hotel, Pak Wahyu memang menghilang total. Tak ada jejaknya, nomor ponselnya pun tak bisa dihubungi. Semua akun media sosialnya mendadak ditutup. Ia seolah lenyap dari bumi, tapi tidak untuk selamanya. Dari informasi yang dikumpulkan Tio dan juga Vira secara diam-diam melalui beberapa staf kampus dan akun fake yang mereka kelola, mereka akhirnya tahu bahwa Pak Wahyu kini kembali ke Jakarta. Ia sempat pergi ke Kalimantan mengamankan keluarganya di rumah besar di tengah kebun sawit warisan dari ayahnya. Tapi sekarang, karena anak sulungnya masuk SMA favorit di Jakarta Selatan, ia pun kembali tinggal di kota. Ia bahkan kembali mengajar seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tio menyimpan semua itu dengan dingin. Ia tidak bilang pada Meliana. Ia juga tidak bilang pada Vira. Yang mereka tahu, Tio sedang fokus menjaga Meliana dan membantu menyiapkan laporan resmi nantinya kepada pihak berwajib.
Tapi di balik itu semua, Tio mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih gelap. Ia semua tahu jadwal Pak Wahyu mengajar. Ia tahu di mana pria itu biasanya lewat setelah mengajar. Ia juga tahu mobilnya, yaitu Toyota Camry hitam dengan plat nomor yang sama seperti dulu saat menjemput Meliana secara diam-diam. Tio sudah menandai dan menghafalkan semuanya, menunggu hari yang tepat saat itu. Singkat cerita, pada hari itu tibalah pada Selasa sore, ketika hujan baru saja reda dan langit Jakarta berubah menjadi kelabu. Tio sudah berada di sebuah jalan kecil di pinggiran kota. Jalur yang biasa dilewati mobil-mobil pribadi untuk menghindari macet. Jalannya sepi, penuh kenangan, dan juga dikelilingi bangunan semi pabrik yang sudah lama kosong. Tio berdiri di balik dinding beton yang mengelupas. Di tangannya ada linggis, di dalam mobilnya ia simpan beberapa peralatan lainnya, seperti sarung tangan, penutup wajah, bahkan plat nomor palsu untuk menyamarkan kendaraan. Ia menyiapkan semuanya dengan rapi, tidak seperti orang yang kalap, tapi seperti seorang yang tahu apa yang sedang ia lakukan. Ia benar-benar tak ingin bahwa rencana dendamnya itu harus gagal. Dan pada waktu itu di sore hari, tepatnya pukul 4:30 sore, mobil Camry hitam itu muncul di ujung jalan, melaju pelan karena jalan basah dan juga rusak. Tio menarik nafas dalam-dalam, wajahnya dingin, tangannya menggenggam erat linggis besi. Mobil Pak Wahyu mendekat, melambat sedikit saat melewati lubang besar. Dan saat itulah, dari sisi kiri mobil, Tio muncul. Tanpa basa-basi, ia menghantamkan kaca depan dengan linggis. Dasar bajingan. Kaca itu pecah. Mobil berhenti mendadak. Klakson pun berbunyi keras. Pak Wahyu yang kaget langsung menoleh saat itu, tapi belum sempat bereaksi. Pintu mobil sudah ditarik paksa oleh Tio. Siapa kamu? Apa kamu gila? Teriak Pak Wahyu saat itu. Tio tidak menjawab. Ia pun saat itu langsung menghantamkan linggis ke wajah Pak Wahyu. Pria tua itu teriak kesakitan, darah langsung mengucur dari pelipisnya. Ia pun mencoba melawan, tapi tubuhnya tak sekuat Tio yang masih muda. Saat itu, Tio yang sudah dibakar api dendam. Ia benar-benar membara. Kekuatannya bahkan 3 kali lipat dari kekuatan Pak Wahyu. Pukulan demi pukulan mendarat ke tubuh Pak Wahyu, dan tepat di bagian bahu, dada hingga lutut. Ia mengerang, meminta ampun, tapi Tio sudah tak peduli. Dasar bajingan, dasar guru bangsat, ini untuk Meliana, teriaknya saat itu, sambil menghantam kembali dengan keras. Pak Wahyu jatuh ke tanah terengah-engah, mulutnya berdarah, tangannya mencoba merangkak menjauh. Tio menatapnya dingin lalu kembali ke mobil. Ia pun menghidupkan mesin, memutar setir perlahan saat itu. Pak Wahyu yang sedang tersungkur di pinggir jalan hanya bisa melihat lampu depan mobil itu menyala terang, dan tubuhnya mulai gemetar. Jangan, tolong, jangan sakiti aku. Ampun. Tapi Tio hanya menatap lurus. Dan 1 detik kemudian, roda mobil itu melindas tepat kaki kanan Pak Wahyu dengan kecepatan sedang. Teriakan Pak Wahyu memecah udara, kakinya hancur seketika. Tulangnya remuk, darah menyembur dari sobekan kulit. Ia menggeliat seperti ular yang kehabisan tenaga, menjerit, merintih dan juga mengutuk. Tio turun dari mobil, berjalan pelan mendekat. Ia menunduk, menatap wajah Pak Wahyu yang kini penuh darah dan juga lumpur. Bajingan, rasa sakit ini cuma setitik dari apa yang lo kasih ke Meliana. Pak Wahyu menatapnya dengan mata merah. Kau akan masuk penjara. Mungkin, tapi sebelum itu, gue pastikan lo gak akan pernah bisa berdiri di depan kelas lagi. Dasar pengecut. Ia kembali masuk ke mobil lalu melaju pelan, meninggalkan pria itu tergeletak di jalan sepi. Tak ada saksi, tak ada CCTV. Dan beberapa menit kemudian hujan turun kembali.
membasahi darah yang bercampur lumpur di aspal rusak itu. Setelah melakukan dendam itu, malam harinya Tio kembali ke rumah sakit. Ia masuk ke ruang perawatan. Saat itu Meliana yang sudah mulai bisa duduk meski masih kesakitan. Ia bertanya, "Fir, iya Mel. Itu Tio Mel. Dari mana aja sih lo yo?" tanya Vira curiga ketika melihat baju Tio sedikit basah. Tio hanya tersenyum kecil dengan pura-pura menyembunyikan segala sesuatu dari dendamnya. "Oh, ini Fir, gua tadi nemenin teman. Maaf ya, gak sempat kabarin." "Mel." "Iya yuk, makasih ya, lo udah hadir." Meliana menatapnya lalu berkata pelan, "Yuk, kalau suatu saat aku gak sanggup terusin semua ini, kamu masih kan temenan sama aku?" "Mel, sampai kapanpun aku akan selalu ada di samping kamu." Dan malam hari itu hujan mengguyur kota. Tapi bagi Meliana, ada sedikit hangat yang kembali masuk ke dalam hatinya. Tanpa tahu bahwa orang yang duduk di sampingnya baru saja mengantarkan keadilan dengan caranya sendiri. Di sisi lain saat itu, tepatnya di sebuah jalan kecil yang becek dan sepi, beberapa warga menemukan seorang pria tua tergeletak di tanah, penuh luka dengan kaki kanan yang hancur dan wajah berlumuran darah. Pria itu belum mati, ia masih menggeliat dalam sakit, mengerang minta tolong. Tubuhnya menggigil terkena hujan malam yang terus turun deras. Warga pun langsung memanggil ambulans dan pria itu dibawa ke rumah sakit terdekat dengan kondisi luka berat. Beberapa di antara mereka mengenali wajahnya. Mereka pun berkata lirih satu sama lain, "Itu kan bukannya dosen dari kampus itu ya? Yang sering muncul di berita kampus swasta itu." Yang tak disangka saat itu, rumah sakit tempatnya di bawah adalah rumah sakit yang sama di mana tempat Meliana dirawat. Tapi saat itulah Meliana sedang tidur pulas karena efek obat, dan Vira sedang pulang sejenak ke kontrakan untuk mengganti pakaian. Hanya Tio yang tetap duduk di ruang tunggu lantai 2 saat melihat keributan di lantai bawah. Beberapa petugas medis datang mendorong tandu berisi pasien penuh luka. Tio berdiri dan jantungnya hampir meloncat dari dadanya ketika melihat wajah di atas tandu itu. Wajah yang pernah ia hantam dengan linggis, pria yang pernah menginjak-injak hidup Meliana. Dia adalah Pak Wahyu. Matanya masih terbuka, basah, wajahnya kacau, dan kaki kanannya penuh perban tebal. Darah masih mengalir dari sela-sela perban. Tubuhnya gemetar, suara nafasnya berat dan tak stabil. Ia belum tahu siapa yang menyerangnya, tapi jelas ia tidak menyangka akan dibawa ke rumah sakit yang sama dengan korbannya. Namun Tio tidak gentar. Ia hanya berdiri dari jauh menatap dingin, lalu turun perlahan ke ruang perawat dan menghampiri satu petugas. Pasien baru itu, tolong dijaga ya. Jangan sampai ada yang masuk kecuali petugas medis." Para petugas itu pun mengangguk. Tak butuh waktu lama, salah satu perawat yang mengenali wajah Pak Wahyu diam-diam menghubungi kepolisian. Sebab sebelumnya berita soal Meliana sudah mulai menyebar. Kepolisian sebenarnya sudah menunggu kesempatan untuk menangkap Pak Wahyu, tapi karena pria itu menghilang dan tak terlacak, mereka belum bisa bertindak. Kini keberadaan Pak Wahyu pun sudah pasti, dan bukti serta pengakuan Meliana sudah cukup kuat untuk dijadikan dasar penahanan. Polisi segera datang malam itu juga, langsung mengamankan ruang perawatan dan membawa Pak Wahyu ke bagian rumah sakit khusus yang berada di dekat kantor polisi kota. Ia dipindahkan ke ruang pasien tahanan dengan penjagaan ketat. Wajahnya pucat, mulutnya tak banyak bicara. Dan saat polisi datang, ia tidak melawan. Ia tahu saat ini ia kalah setidaknya untuk sementara. Dan ketika keesokan paginya saat kabar penangkapan Pak Wahyu menyebar cepat,
Tak butuh waktu lama bagi media online untuk mengangkat berita tersebut. Salah satu portal berita kampus memuat judul besar, "Dosen senior ternama terlibat kekerasan dan pelecehan seksual, kini ditahan setelah dilaporkan oleh mahasiswinya." Berita-berita itu sudah menyebar dengan cepat, namun Meliana tidak disebut. Tapi banyak yang langsung menebak sebab wajah Meliana sudah cukup dikenal di kalangan mahasiswa. Kabar itu menyebar seperti api di musim kemarau. Dalam waktu 2 hari saja, media nasional mulai menyorot kasus tersebut. Polisi pun membuka saluran aduan khusus untuk siapapun yang pernah mengalami kekerasan serupa dari Pak Wahyu. Dan sungguh tak disangka, laporan pun mulai berdatangan satu persatu. Banyak dari mereka adalah perempuan muda, kebanyakan mahasiswa semester akhir atau yang baru saja lulus. Semuanya menceritakan pola yang sama, yaitu pendekatan manis, janji nilai bagus, ajakan bantu tugas, hingga akhirnya pelecehan fisik dan juga tekanan mental. Beberapa dari mereka bahkan sudah menikah dan takut membuka cerita karena aib dan juga rasa malu. Namun berkat keberanian Meliana memecah semua itu, kini keberaniannya menjadi titik awal bagi banyak perempuan yang selama ini memilih diam karena merasa ketakutan. Di sisi lain di rumah, istri Pak Wahyu mendengar berita itu dari televisi. Saat itu ia sambil menggendong anak bungsunya. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Ia pun langsung menelpon Pak Wahyu, tapi ternyata tidak diangkat. Ia sungguh tak percaya bahwa suaminya, lelaki yang tidur di sampingnya selama bertahun-tahun, ternyata masih menyimpan kebejatan seperti itu. Beberapa tetangga pun datang dan bertanya dengan hati-hati, tapi ia hanya menggeleng, menunduk, tak kuasa menjawab. Tak lama saat itu ia menutup semua tirai rumah, mematikan ponsel dan mengurung diri bersama kedua anaknya. "Nak, kamu yang sabar ya nak. Mama gak tahu nak, Mama gak tahu demi Allah," gumamnya lirih sambil memeluk anaknya erat-erat. Di sisi lain, kampus tempat Pak Wahyu mengajar langsung mendapat tekanan dari berbagai pihak. Mahasiswa melakukan aksi solidaritas, menuntut transparansi, menuntut perbaikan sistem, dan meminta pimpinan kampus memutuskan hubungan secara resmi dengan pelaku. Akhirnya saat itu, pihak rektorat pun mengumumkan bahwa kegiatan perkuliahan diliburkan sementara waktu hingga suasana menjadi kondusif. Dosen-dosen diminta untuk tetap hadir namun tidak mengajar mahasiswa lain. Dan mahasiswa diminta tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi tanpa bukti yang jelas atau terverifikasi. Namun namanya mahasiswa, mahasiswi, suasana kampus sudah berubah total. Kepercayaan pada lembaga, pada dosen, bahkan antar sesama mahasiswa kini mulai terkoyak. Banyak mahasiswi yang kini takut datang sendiri ke ruang dosen. Beberapa menghapus foto-foto mereka di media sosial karena nantinya takut dijadikan target. Rasa-rasa trauma itulah yang menyebar seperti racun yang perlahan-lahan menghancurkan rasa aman di lingkungan pendidikan. Sementara di sisi lain, saat itu di rumah sakit, Meliana membaca semua berita itu lewat ponsel yang dipegang Vira. Matanya berkaca-kaca, ia tak percaya bahwa keberaniannya bisa membuka jalan bagi banyak perempuan lain. "Fir, gue gak nyangka Fir, ternyata bukan cuma gue saja, korbannya juga sudah banyak." "Mel, lo harus kuat Mel. Sekarang lo tahu kan siapa dia sebenarnya. Dan lo itu pahlawan buat mereka." Sementara waktu itu Tio berdiri di luar kamar. Ia menatap langit senja yang mulai merah, lalu menatap ke arah ruang tahanan rumah sakit di sisi lain gedung. Di balik jeruji, Pak Wahyu kini terbaring tak berdaya. Tubuhnya lemah. Ia benar-benar tak kuasa apapun.
dunia luar kini mengenalnya sebagai monster. Dan Tio tahu perang itu mungkin belum selesai sepenuhnya. Tapi untuk sekarang, keadilan akhirnya mulai berpihak. Dan Meliana, untuk pertama kalinya dalam hidupnya bisa mulai menarik nafas sedikit lega. Singkat cerita, beberapa bulan telah berlalu sejak kebenaran mencuat ke permukaan. Pak Wahyu kini tak lagi berada di hotel mewah, ruang kuliah ber-AC, atau duduk gagah sebagai dosen senior. Ia sudah meringkuk di dalam sel tahanan yang sempit dan lembab, bersama para narapidana lain yang perlahan tahu siapa dia sebenarnya. Wajahnya yang dulu penuh wibawa kini terlihat kuyu dan tua, matanya kosong, pipinya cekung, dan tubuhnya jauh lebih kurus dari hari terakhir kali dilihat dari layar berita. Selama di penjara, kesehatannya perlahan membaik. Kaki yang sempat dilindas sudah bisa digunakan. Tapi sakit di tubuhnya tak seberapa dibandingkan dengan sakit yang kini menghantam harga dirinya. Para tahanan lain yang sebagian besar mendengar kabar kebejatannya terhadap para mahasiswi, ia pun tak segan menghukumnya dengan kekerasan. Mereka tidak peduli siapa dia, tidak peduli dia orang kaya. Mereka tahu ia adalah predator bagi anak-anak muda. Hingga suatu malam ketika keadaan penjara sedang tenang, seorang tahanan baru saja masuk. Ia dikenal pendiam tapi kasar. Tanpa banyak bicara dan banyak tanya, malam itu ia menghampiri Pak Wahyu di pojok sel. Lalu ia memukulnya habis-habisan setelah mendengar kabar bahwa Pak Wahyu juga sempat mencabuli anak murid laki-laki SMP sebelum kasus kampusnya terbongkar. Cerita yang selama ini tertutup akhirnya menyebar dari satu narapidana ke lainnya. Pak Wahyu babak belur malam itu, dadinya sesak, wajahnya penuh luka. Ketika diperiksa dokter penjara, diketahui bahwa jantungnya kambuh, penyakit lama yang dulu ia kontrol dengan obat dan terapi, namun kini mulai menyerang lebih sering. Petugas pun memberinya obat yang biasa ia pakai, namun kini untuk pertama kalinya Pak Wahyu menolak. Ia hanya duduk diam menatap obat di tangannya, nafasnya berat, pandangannya kosong. Ia benar-benar seperti orang yang sudah tidak memiliki semangat untuk hidup. Dan waktu itu, ia tidak memilih minum obatnya. Ia lebih memilih mati di dalam sel itu daripada menderita yang semakin lama. Seiring berjalannya waktu, setelah melakukan hal bodoh itu, kabar kematian dari Pak Wahyu tersebar keesokan harinya. Tak banyak yang berduka, beberapa orang hanya mengangguk kecil dan berkata lirih, Sudah semestinya begitu. Sementara itu di sebuah taman kota, Meliana duduk di bangku kayu ditemani Vira dan Tio. Ia sudah mulai kuliah kembali, luka-lukanya berangsur sembuh dan semangat hidupnya perlahan tumbuh. Saat Tio membaca berita kematian Pak Wahyu dari ponselnya, ia hanya menatap sejenak lalu menunduk. Gue gak akan bahagia karena dia mati. Tapi setidaknya gak ada lagi korban dari dia. Tio menatapnya dengan pelan. Mel, kamu kuat ya Mel? Kamu udah lewati semuanya. Vira menggenggam tangan sahabatnya. Iya Mel, lo juga gak sendiri. Lo gak akan pernah sendiri lagi Mel. Kita janji. Angin sore berembus pelan langit cerah. Suasana Jakarta tetap hiruk pikuk seperti biasa. Tapi di hati Meliana ada ruang baru yang terbuka. Ruang untuk mulai hidup kembali, ruang untuk memaafkan diri sendiri, dan ruang untuk menjadi suara bagi mereka yang pernah memilih diam. Cerita pun tamat. Pelajaran dari kisah ini, kebenaran tak bisa disembunyikan selamanya. Sekuat apapun seorang menutup aib, semua kejahatannya akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Tentunya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan dari kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.